Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Baharudin dengan nomor NIM 18720500071 dengan program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi semester 4 malam. Di sini saya akan menunaikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Media Pembelajaran Ekonomi dengan tema Masalah Ekonomi di Masyarakat. Tak lupa yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD. Mari kita simak materi yang akan saya sampaikan. Masalah ekonomi. Tujuan pembelajaran ini dengan mempelajari materi PPT yang diharapkan kita mampu untuk pertama menjelaskan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, dan yang kedua dapat menjelaskan barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan manusia itu sendiri. A. Kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan intensitasnya. A. Kebutuhan primer. Kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Contohnya, makan, rumah, dan pakaian. Sedangkan yang B, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya ada sepatu dan tas. Sedangkan yang C, kebutuhan tersier. Kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Contohnya misalnya mobil mewah yang kita inginkan. Kedua, ingin membeli villa atau tempat peristirahatan atau seperti villa mewah. Yang ketiga ialah contoh perhiasan. Setelah kebutuhan keduanya terpenuhi, baru kebutuhan tersier. Yang kedua, berdasarkan subjek yang membutuhkan. A. Kebutuhan individu. Kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Yang B adalah kebutuhan umum. Kebutuhan ini yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial. Contohnya misalnya kita sering melewati jalan raya dan melihat pembangkit listrik. Kedua-duanya adalah kebutuhan berhubungan dengan masyarakat atau umum yang biasa kita gunakan setiap hari. Sedangkan berdasarkan waktu, biasanya kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang ialah kebutuhan yang tidak dapat ditunda atau pemenuhannya harus dilakukan saat ini, harus ini juga, dan harus sesuai dengan kebutuhan. Contohnya bila orang sakit, di mana orang sakit itu segera berobat atau dirawat rumah sakit tanpa menunggu atau menunda-nunda, dan harus secepat juga dikondisikan. B. Kebutuhan masa mendatang. Di sini kebutuhan masa mendatang adalah kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya, bila orang tua menabung dikit demi dikit demi anaknya untuk mempersiapkan kuliah, di mana cita-cita yang diharapkan orang tua agar tercapai untuk kebahagiaan keluarganya maupun anaknya. Sedangkan yang keempat adalah berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. Biasanya kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani yang berhubungan dengan tubuh manusia. Contohnya yang setiap hari kita lakukan adalah makanan. Makanan harus kita setiap hari konsumsi. Karena dengan makan kita punya tenaga untuk beraktivitas. Kedua, obat-obatan. Di sini obat-obatan sangat penting untuk kebutuhan tubuh kita juga. Bila kita sedang sakit atau sedang tidak enak badan, otomatis kita harus konsumsi obat-obatan sehingga kita bisa fit kembali. Yang B, kebutuhan rohani, di mana kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya, kita beribadah dengan keyakinan masing-masing. Dengan pondasi agama atau kepercayaan, hidup kita akan tenang, lurus, sesuai dengan harapan yang kita dambakan. B. Barang dan jasa. Yang pertama, barang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis.
berdasarkan cara memperolehnya. Yang A, barang ekonomi. Barang yang dapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya, kita bekerja untuk membeli sesuatu barang elektronik yang dimana digunakan setiap hari untuk kita gunakan beraktivitas. B, barang non-ekonomi atau bebas. Barang ini bisa dapat tanpa pengorbanan atau biaya alias gratis. Contohnya, setiap hari atau setiap siang kita menikmati sinar matahari untuk kebugaran tubuh kita maupun makhluk-makhluk yang lain yang ada di bumi ini. Kedua, berdasarkan kepentingan. A, barang inferior atau barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Contohnya, barang kebutuhan pokok. Yang B, barang esensial. Barang ini yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya, tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Contohnya kayak seperti alat-alat onboard motor, dan banyak juga barang tiruan yang asli ataupun yang palsu. C, barang normal. Barang permintaannya bertambah saat pendapatan meningkat dan sebaliknya. Contohnya seperti TV atau telepon, atau seperti alat komunikasi, handphone, dan sebagainya. Sedangkan yang D, barang mewah. Barang ini berharga dan sangat mahal, tentunya dapat menaikkan status sosial bagi penggunanya atau pemakainya. Contoh, mobil mewah. Secara tidak langsung, pemakainya atau yang mempunyai derajat lebih tinggi statusnya. Biasanya seperti mempunyai mobil mewah juga lebih dipandang. 3, berdasarkan cara penggunaan. A, barang pribadi. Barang yang dimiliki dan digunakan untuk individu atau perorangan. Contohnya pakaian. Yang B, barang publik. Barang yang digunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat lainnya. Contohnya bus atau angkutan umum. Di sini bis digunakan untuk masyarakat siapa saja yang menggunakan. Sedangkan yang keempat, berdasarkan hubungan pemakaian. A, barang yang dapat menggantikan barang lainnya. Contohnya, beras nggak ada, kita gunakan jagung. Sebaliknya, bila jagung tidak ada, beras pun bisa kita gunakan. Sedangkan yang B, barang komplementer. Barang kegunaannya yang bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya, ada sepatu, biasanya ada kaos kaki. Jadi saling berhubungan dalam menggunakan barang tersebut. 5, berdasarkan proses pengolahan. A, barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum mengalami pengolahan. Contohnya kapas yang dari awal semulanya kapas dan mengalami pengolahan sehingga nanti ada barang yang belum jadi atau setengah jadi. Yang B, barang setengah jadi. Barang yang telah diproses tetapi belum menjadi barang siap pakai. Contohnya benang. Nah, dari awalnya kapas sehingga menjadi barang setengah jadi ialah benang. Nah, sedangkan yang C, barang yang telah diproses hingga siap digunakan. Contohnya baju. Itu barang sudah jadi melalui beberapa proses. Yang pertama barang mentah, barang setengah jadi, dan terakhir barang yang telah diproses menjadi barang jadi. Contohnya baju atau pakaian. 6, berdasarkan bentuk dan sifat. Barang tetap, barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Contohnya bahan bakar, bisa digunakan untuk keperluan kita sehari-hari. Yang kedua, barang bergerak. Barang bersifat tidak tetap dan masa pakainya lebih pendek. Contohnya mesin pabrik, setiap hari digunakan, tambah lama mungkin ada kerusakan hingga mengeluarkan biaya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.